Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu kembali bersama Ibu untuk pelajaran IPA kelas 9 semester 2. Hari ini kita akan masuk di bab 3 dengan materi berjudul partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ibu akan jelaskan, kalian semua tolong mendengarkan, dan kalau perlu bukan begitu, maksud Ibu kalian harus menyiapkan alat tulis untuk buku dan pena. Oke. Setiap benda dan makhluk hidup itu tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang lebih kecil yang disebut dengan atom. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang materi atom, molekul, unsur, dan senyawa. Apa itu yang disebut dengan partikel? Ada yang masih ingat? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Itu yang disebut dengan partikel. Jadi partikel itu ada yang berupa atom, molekul, dan ada yang berupa ion. Suatu atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang memiliki muatan positif. Jadi proton itu muatannya positif, sedangkan elektron memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi suatu atom itu terdiri atas partikel, proton, elektron, dan neutron. Itu sudah Ibu jelaskan kemarin juga di semester 1 kita waktu membahas listrik statis. Sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Kalian masih ingat apakah itu pengertian molekul? Oke. Molekul adalah gabungan dari dua buah atom atau lebih, Nanti kalian lihat lagi di kelas 7 pengertian molekul, gabungan dari dua buah atom atau lebih. Ada gabungan antara atom yang sejenis itu disebut molekul unsur, sedangkan gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis itu disebut molekul senyawa. Molekul unsur contohnya O2, oksigen. Oksigen itu adalah contoh molekul unsur karena gabungan antara dua atom oksigen. Jadi atomnya sama, atom penyusunnya sama. Untuk molekul senyawa contohnya apa? Contohnya H2O. Kalian tahu semua H2O itu adalah air. Rumus kimia dari air. Dulu juga di kelas 7 kalian sudah belajar tentang lambang-lambang dari unsur beserta contoh-contohnya. Jadi H2O itu adalah molekul air, gabungan dari atom hidrogen dan atom oksigen. Itu disebut dengan molekul senyawa. Jadi atom yang menyusunnya berbeda. Itu yang disebut dengan molekul senyawa. Jadi ada molekul unsur, gabungan dari dua atom yang sama, sedangkan molekul senyawa gabungan dari dua buah atom yang berbeda.
Sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda itu disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Ya. Jenis ikatan kimia dan serta perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul. Jadi ada jenis ikatannya berbeda, ada ikatan ion, nanti juga ada ikatan kovalen. Jadi ada bentuk-bentuk ikatan antara atom-atom tersebut. Nah, ini nak ya. Kalian lihat, ini contoh dari gambar atom. Itu lihat, atom terdiri dari elektron. Elektron itu beredar di luar atau letaknya di kulit atom. Ya, sedangkan di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Ya, kalian lihat di situ. Contoh dari atom ya, struktur atom. Jadi struktur atom intinya terdiri dari ada inti atom dan kulit atom. Di dalam kulit atom terdapat elektron. Kemudian di dalam inti atom ada proton dan neutron. Elektron beredar mengelilingi inti atom yang muatannya adalah negatif. Sedangkan proton muatannya positif. Dan neutron itu netral, tidak bermuatan atau nol. Ya, itulah struktur dari atom. Jadi atom itu kalau ditanya ada apa sih di dalam atom itu? Jadi di dalam atom ada 3 ya. Ada elektron, proton, dan neutron. Oke, bisa dipahami ya. Itu contoh dari kulit atom. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangan teori atom. Ada beberapa penemu teori atom. Yang pertama yaitu John Dalton. John Dalton menyatakan bahwa atom adalah sebuah bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Itu teori atom menurut John Dalton. Kemudian yang kedua, teori atom menurut Joseph John Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif. Di tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Nah, itu kalian lihat ya. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Itu menurut Joseph John Thomson. Teori yang ketiga yaitu Ernest Rutherford menyatakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Bisa dipahami ya? Kemarin di bab listrik kita sudah bahas ya, bahwa elektron itu yang berpindah. Elektron yang berpindah, yang bergerak. Ada pada peristiwa listrik dinamis kemarin, pada peristiwa listrik dinamis di semester 1 kemarin sudah Ibu nyatakan bahwa ada perpindahan elektron ya. Jadi elektron itu bisa berpindah sehingga akan menghasilkan muatan listrik ya. Jadi elektron bisa berpindah. Kenapa? Karena dia letaknya di kulit atom. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, teori atom Niels Bohr.
Nah, Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Orbit juga disebut sebagai kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya atau pada lintasannya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Ya. Itu. Kemudian yang kelima, ini adalah teori atom yang terakhir yang modern yang disebut dengan modern mekanika gelombang. Ya. Menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, kemudian proton yang lambangnya P dan elektron yang lambangnya E. Neutron dan proton berbentuk inti yang padat yang disebut nukleus atau inti atom. Dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut sebagai orbital. Jadi orbital itu adalah lintasan tempat elektron bergerak, tempat dia mengorbit, ya. Tuh. Pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, jadi kalian lihat ya, di sini perkembangan teori atom dari yang pertama, kedua, dari kemudian sampai yang kelima itu selalu mengalami kemajuan, ya. Artinya ada kesamaan. Jadi dari Rutherford sampai ke mekanika gelombang itu isinya hampir sama, ya. Bahwa elektron atom itu intinya ada elektron, proton dan neutron. Itu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, partikel-partikel subatom ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Misalnya elektron itu digunakan pada mikroskop elektron dan sinar X. Ya, kalian tahu sinar X itu contohnya sinar apa? Sinar Ronsen, ya. Kemudian ya sinar Ronsen itu untuk mendeteksi suatu penyakit di dalam tubuh manusia, ya. Ronsen misalnya untuk mengetahui apakah kalau orang itu kecelakaan tulangnya patah apa enggak, itu kan pakai sinar X, ya, sinar Ronsen. Kemudian mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu apa? Yaitu untuk melihat jamur atau bakteri, ya. Karena jamur, bakteri yang ada dalam satu penyakit itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop elektron. Misalnya untuk mendeteksi kanker, apakah kanker itu berbahaya apa tidak, ya, itu harus menggunakan mikroskopnya, mikroskop elektron. Itu kegunaannya dalam kehidupan manusia. Kemudian kalian lihat ya, di situ setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa, ya. Ada nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, sedangkan nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron, ya. Kalian lihat itu ada gambar X. X itu adalah lambang unsur, A itu adalah nomor massa, sedangkan Z yang di bawah itu adalah nomor atom. Itu untuk melambangkan suatu unsur atau atom. Mana lagi? Kemudian kita lanjutkan bagaimana tingkat
energinya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa elektron itu letaknya di kulit atom ya. Iya. Atom itu memiliki 7 kulit. Nah, enak ya. Ada 7 kulit, kulit K, L, M, N, O, V, Q ya. Di mana tingkat energi dalam suatu atom itu berbeda-beda. Ya, tingkat energi K itu merupakan tingkat energi pada kulit ke-1 dengan N sama dengan 1. Sedangkan tingkat energi L pada kulit kedua sama dengan N2 dan seterusnya. Ya. Tingkat energi K atau N1 itu bisa diisi maksimum oleh 2 elektron. Sedangkan untuk N2 atau kulit yang kedua L itu diisi atau ditempati oleh 8 elektron. Dan N sama dengan 3 atau kulit ketiga yaitu M dapat ditempati oleh 18 elektron. Ya, itu pengertiannya dari contoh ya, bahwa tingkat energi suatu atom di dalam kulit-kulit atom itu berbeda. Yang paling rendah kulit apa ya? Ya, yang paling rendah tingkat energinya adalah kulit K. Itu kulit K. Kulit K itu lebih rendah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Ada uji nyala ya. Uji nyala ini dapat digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa dalam suatu senyawa sederhana. Ya, uji nyala. Kalian pernah tahu kembang api ya, Nak? Iya. Kembang api ini mengandung senyawa-senyawa tertentu. Bila kembang api dibakar, maka molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut itu menyerap energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antar kulit atom. Nah, perpindahan elektron dari kulit atom dengan energi lebih rendah ke kulit atom dengan energi yang lebih tinggi itu akan menyerap energi. Sementara perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke kulit atom dengan energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. Ya, energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat sebagai cahaya, sehingga ya kalian bisa melihat ada warna-warni yang dihasilkan oleh kembang api. Kenapa? Ya, karena tiap-tiap atom mempunyai jarak antar kulit atom yang berbeda, sehingga energi yang diserap atau yang dilepaskan akan berbeda, sehingga cahaya yang dihasilkan akan memiliki warna-warni yang berbeda pula. Itu ya. Jika kamu perhatikan, kamu menyulut kembang api itu kamu akan melakukan reaksi kimia ya. Kamu telah melakukan reaksi kimia yang menghasilkan cahaya. Tuh kalau kamu menghidupkan kembang api ya. Ya. Kemudian selanjutnya, zat-zat tertentu memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain yang disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat. Perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atom atau molekul-molekul penyusunnya. Intan dan grafit, kalian tahu intan ya, Nak? Ya, intan dan grafit itu tersusun dari atom yang sama yaitu karbon ya, namun berbentuk struktur dan jenis ikatan yang berbeda. Pada intan masing-masing atom karbon mengikat 4 karbon lainnya dengan ikatan kovalen
membentuk struktur yang tetrahedral. Sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Oke ya. Bagaimana sih sifat-sifat fisika dan sifat kimia dalam suatu atom? Ya, jadi atom itu memiliki sifat fisika dan sifat kimia ya. Kalau sifat fisika itu sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat yang tidak berhubungan dengan terbentuknya zat baru ya. Jadi dapat diamati. Kalau itu dilihat itu diamah, bukan diamah tapi diamati ya nak ya. Iya. Contohnya sifat fisika yaitu kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satu volume tertentu, dan yang kedua kekerasan, ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kemudian keelastisan, elastisitas ya. Kemudian daya hantar, artinya kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau untuk menghantarkan listrik ya. Itu. Kemudian yang keempat yang kelima kemagnetan, yaitu kemampuan suatu zat untuk dapat mempengaruhi medan magnet. Itu yang disebut dengan kemagnetannya ya. Itu. Ada yang atom yang bersifat paramagnetik, ada yang diamagnetik ya, ada yang ferromagnetik. Jadi ada benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya baja, kobalt, nikel ya, itu. Kalau paramagnetik dapat ditarik tapi sedikit, magnesium, molibdenum dan litium ya. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ada apa itu? Perak, emas, tembaga dan bismut. Itu sifat kemagnetan. Kemudian viskositas, sifat yang keenam atau kekentalan, yaitu ukuran kekentalan zat cair atau gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam suatu zat fluida. Fluida itu zat cair atau gas ya. Kemudian titik didih, yaitu suhu suatu zat cair yang mulai berubah menjadi uap. Itu disebut dengan titik didih ya. Suhu suatu zat cair mulai berubah menjadi uap, mulai menguap pada tekanan tertentu. Sedangkan titik beku yaitu atau titik leleh ya, bukan titik beku tapi titik leleh ya. Itu juga adalah suhu suatu zat di mana dia bisa meleleh. Itu suhu suatu zat padat mulai berubah menjadi zat cair atau meleleh, itu disebut dengan titik leleh. Itu sifat-sifat fisika ya. Jadi dia bisa diamati dalam suatu benda. Kemudian sifat kimia ya, sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau bereaksi menjadi zat lain. Tuh, misalnya kestabilan, contoh kereaktifan dan korosivitas. Tuh. Apa sih kestabilan ya? Tuh. Kestabilan artinya kemampuan suatu zat untuk menstabil. Itu disebut dengan kestabilan.
kestabilan. Kemudian yang kedua, kereaktifan, ya. Kereaktifan. Yang ketiga itu adalah korosivitas. Korosif. Bersifat korosif. Kalian pernah dengar ya? Kata-kata korosif itu artinya ada hubungannya dengan berkarat, ya. Itu perkaratan, ya. Tuh, korosif artinya mudah berkarat, ya. Itu. Oke, itu sifat kimia dan sifat fisika untuk dari suatu atom, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya materi kita hari ini tentang apa tadi? Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bagaimana anak-anak, bisa diterima materi Ibu hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian bisa menerimanya semua, bisa dipahami. Tapi ini ada soal buat kalian, ya. Ibu akan diktekan saja. Jadi maksud Ibu, kalian harus mendengarkan, harus mengikuti daring ini. Maka kalian harus siapkan buku dengan pena. Soalnya tidak banyak, cuma ada 3, ya. Yang pertama, atom tersusun atas partikel subatom. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Jelaskan peranan elektron dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu yang pertama. Ulangi lagi. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Jelaskan peranan elektron dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nomor 2, iodin. Iodin, ya, merupakan salah satu zat penyusun tubuh manusia. Jelaskan apa fungsi zat tersebut bagi tubuh dan dampak yang terjadi jika tubuh kekurangan iodin. Nah, ulangi lagi. Iodin merupakan salah satu zat penyusun tubuh manusia. Jelaskan apa fungsi zat tersebut bagi tubuh dan dampak yang terjadi jika tubuh kekurangan iodin. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa bahan yang terbuat dari styrofoam, tahu ya styrofoam, itu tidak baik digunakan sebagai pembungkus makanan? Jelaskan, ya, mengapa bahan yang terbuat dari styrofoam tidak baik digunakan sebagai pembungkus makanan. Jelaskan mengapa. Itu yang nomor 3. Satu lagi, nah, nomor 4, nak, ya. Intan dan grafit merupakan zat yang sama-sama tersusun atas atom karbon. Jelaskan apa perbedaan antara intan dan grafit beserta penyebabnya. Intan dan grafit merupakan zat yang sama-sama tersusun atas atom karbon. Jelaskan apa perbedaan antara intan dan grafit beserta penyebabnya.
Oke, itu 4 soal. Ibu minta dikumpulkan besok hari Selasa ke sekolah, ya. 4 soal itu dikumpul besok pagi. Ibu tunggu karena besok ibu piket, ya. Jadi besok ya. Tapi kalau hari Selasa kendarinya. Oh, tidak usah hari Selasa, hari Senin depan aja, Nak. Ya. Hari Senin depan, sorry ya. Nggak apa-apa. Jangan hari Senin, hari Selasa depan, maksud itu bukan hari Selasa besok. Hari Selasa tanggal 2 kalau tidak salah, ya, tanggal 2 bulan Maret, ya. Itu 4 soal itu tolong dikerjakan di kertas. Ibu tunggu 1 minggu ke depan, ya, hari Selasa depan. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Terlebih dahulu ibu mohon maaf, lebih kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.